but really not so much because I asked, yes, of course, me and Giovanni are friends, and I think Vakif don't need it Karakur right now. They have already player in top level. Karakur is one player needed to make. 오늘 첫 득점을 기록하는 메가 쪽으로 메가 안카라 메시 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 Indonesia Arena. Pernyataan Marcelo Abbondanza terbukti benar. Karir Megawati di Turki akan temui jalan terjal. Sekarang kejadian, diam-diam Mega ditolak banyak pemain Turki. Ternyata sosok ini provokasinya. Kekhawatiran pelatih Fenerbahce, Marcelo Abbondanza, akhirnya menjadi kenyataan. Pernyataannya beberapa waktu lalu bahwa Megawati Hangestri akan menghadapi tekanan dan potensi penjagalan karir di Liga Turki kini terbukti. Sang bintang voli asal Indonesia secara diam-diam mendapat penolakan dari sejumlah pemain voli Turki. Situasi yang kian memanas ini memunculkan tanda tanya besar. Siapa sebenarnya dalang dibalik gerakan anti-Mega? Sejak awal kedatangannya di Fenerbahce, Mega sudah menarik perhatian luar biasa. Dari media, sponsor, hingga para pecinta voli dunia, semua mata tertuju padanya. Ia bukan sekadar rekrutan baru, melainkan simbol kebangkitan Fenerbahce untuk menggebrak dominasi klub-klub elit lainnya. Namun, di balik sorotan megah itu, diam-diam muncul gelombang resistensi dari kalangan dalam. Beberapa laporan internal menyebutkan bahwa sejumlah pemain lokal Turki mulai menunjukkan sikap pasif-agresif terhadap Megawati. Mereka enggan bekerja sama sepenuhnya dalam sesi latihan, menghindari komunikasi terbuka, bahkan berusaha mempengaruhi opini pelatih dan staf dengan menyebarkan narasi negatif terkait kemampuan dan karakter Mega. Yang mengejutkan, tekanan itu tidak hanya datang dari pemain-pemain lawan. Sumber internal klub membocorkan bahwa beberapa pemain lokal Fenerbahce sendiri juga mulai menunjukkan kecanggungan terhadap Mega. Atmosfer ruang ganti yang awalnya hangat, kini berubah menjadi kaku dan penuh kecanggungan. Mega terlalu cepat jadi pusat perhatian. Bahkan pemain yang sudah bertahun-tahun di liga ini tidak pernah mendapat sambutan seperti dia, ujar seorang staf yang enggan disebutkan namanya. Marcelo Abbondanza, sang pelatih utama Fenerbahce, rupanya sudah sejak awal mencium potensi konflik ini. Dalam wawancaranya beberapa waktu lalu, ia dengan tegas menyatakan bahwa kehadiran Mega akan menimbulkan keguncangan di kancah voli Turki. Saya tahu kualitas Mega, tapi saya juga tahu dunia olahraga ini tidak selalu adil. Banyak yang tidak siap melihat pemain dari Asia Tenggara bersinar di tengah dominasi Eropa. Saya khawatir Mega akan dijegal, bukan karena dia kurang bagus, tapi karena dia terlalu bagus, kata Abbondanza saat itu. Ucapan itu kini terasa seperti nubuatan. Karir Mega yang seharusnya bersinar terang justru mulai mendapat bayang-bayang kelam dari oknum-oknum yang merasa posisinya terancam. Dalam investigasi lanjutan, mencuatlah nama seorang pemain senior dari klub papan menengah di Liga Turki, yang disebut sebagai dalang dari gerakan bawah tanah untuk menolak kehadiran Megawati. Pemain yang dikenal memiliki hubungan luas dengan sejumlah pemain lokal dan federasi ini disebut aktif menghasut pemain lain agar tidak terlalu akrab dengan Mega. Motifnya jelas, takut kehilangan panggung dan kontrak sponsor. Sejak kedatangan Mega, perhatian media internasional langsung terfokus ke Fenerbahce. Nama-nama besar lokal yang biasa menghiasi headline kini tenggelam di bawah sinar sorotan Mega. Mega terlalu kuat, terlalu cepat mengambil perhatian, dan itu membuat pemain lama tidak nyaman. Mereka terbiasa jadi pusat, lalu datang Mega dan semua berubah, ujar salah satu analis voli Turki di stasiun TV lokal. Di tengah tekanan dan penolakan diam-diam ini, sikap Megawati tetap mengundang pujian. Ia memilih diam, tidak menanggapi isu miring yang beredar. Ia hanya fokus berlatih, memperbaiki teknik, dan memperkuat chemistry dengan para pemain yang mau bekerja sama. Mega bahkan sempat mengatakan kepada media Indonesia, "Saya sudah biasa disalahpahami. Di Korea juga saya ditekan, tapi saya terus main dan buktikan kemampuan saya. Saya kesini bukan untuk jadi selebriti, tapi untuk bantu tim menang. Saya percaya kerja keras tidak akan mengkhianati hasil." Melihat situasi ini, manajemen Fenerbahce kabarnya sudah mulai mengambil langkah antisipasi. Mereka tidak ingin konflik internal menghancurkan potensi besar yang dimiliki tim musim ini. Mega adalah investasi besar,
bukan hanya sebagai pemain, tapi sebagai brand global. Marcelo Abondanza bahkan dilaporkan akan mengatur sistem rotasi dan pendekatan psikologis tim agar suasana ruang ganti tetap solid. Ia tidak ingin konflik horizontal menghancurkan peluang Fenerbahce di musim ini. Apa yang kini dialami Megawati di Turki hanyalah babak baru dari kisah perjuangannya sebagai atlet Asia yang menembus dominasi Eropa. Dari ditekan di Korea, hingga sekarang ditolak diam-diam oleh sejumlah pemain Turki, Mega menunjukkan bahwa mental juaranya tak akan goyah begitu saja. Dan jika sejarah kembali berulang, satu hal pasti, Mega akan keluar sebagai pemenang. Lebih lanjut, kehadiran Megawati Hangestri Pertiwi di Turki benar-benar menjadi magnet besar bagi pecinta voli dunia. Nama Indonesia kini menggema di panggung olahraga Eropa, bukan karena keberuntungan, tapi karena kerja keras dan kualitas luar biasa dari seorang gadis sederhana asal Jember, Jawa Timur. Mega kini disebut sebagai fenomena baru dalam dunia voli global. Bagaimana tidak? Ia berasal dari daerah terpencil, dari negara yang bahkan belum punya tradisi voli sekuat Jepang, Korea, apalagi Eropa. Namun karirnya melonjak drastis, menjulang menembus batas, hingga membuat banyak pemain dunia iri dan mulai merasa terancam. Saat membela Daejeon Red Sparks di Korea Selatan, Mega bukan hanya tampil apik, tapi juga mengubah wajah Liga Voli Korea. Ia membawa semangat baru, gaya bermain eksplosif, dan kepribadian rendah hati yang disukai publik. Penjualan tiket meningkat, siaran pertandingan Red Sparks mendapat rating tinggi, dan media internasional mulai melirik Liga Korea berkat satu nama, Megawati. Namun di balik itu semua, Mega diperas habis-habisan. Ia ditekan secara fisik dan mental, dimainkan terus-menerus tanpa perlindungan layak, dan tak mendapat dukungan seperti pemain lokal atau pemain asing dari Eropa dan Amerika. Setelah Liga Korea menikmati sorotan dunia, Mega malah dibuang secara perlahan dan menyakitkan. Saya tidak pernah merasa dihargai di sana. Saya merasa dipakai hanya untuk memikat pasar Asia, tapi ketika mereka tidak butuh lagi, saya langsung disingkirkan, ujar Mega dalam wawancara lamanya yang kini kembali viral di media sosial. Kini, ironi itu terjadi lagi, tapi dengan wajah berbeda. Kalau dulu KOVO, Liga Voli Korea, yang berlaku tidak adil, kini di Turki tekanan datang bukan dari federasi, tapi dari kalangan pemain sendiri. Banyak pemain lokal Turki, baik dari klub besar maupun klub papan menengah, mulai terlihat tidak nyaman dengan kehadiran Mega. Mereka merasa posisinya tergeser, popularitas mereka terancam, dan perhatian publik mengalir deras ke satu arah, Megawati. Gerakan bawah tanah mulai tercium. Menurut sumber internal yang terpercaya, salah satu pemain senior dari klub papan atas disebut sebagai dalang dari gerakan yang mencoba membuat Mega tersingkir. Ia mempengaruhi pemain lain, menciptakan narasi negatif, bahkan sempat memprovokasi media lokal agar mempertanyakan keputusan Fenerbahce merekrut pemain asal Asia. Pemain ini memiliki koneksi kuat dengan federasi dan beberapa jurnalis olahraga. Ia merasa khawatir karena kontrak sponsornya mulai dilirik untuk diberikan kepada Mega. Mega adalah magnet baru. Sponsor melihatnya sebagai wajah internasional. Ini membuat pemain lama tidak nyaman, ungkap analis voli Turki, Yalçın Dreli, dalam acara bincang olahraga TV8. Marcelo Abondanza, pelatih Fenerbahce, menyadari situasi ini sejak awal. Bahkan jauh sebelum Mega bergabung, ia sudah mewanti-wanti manajemen dan pemain agar tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti di Korea. Saya tahu betul kualitas Mega, tapi saya juga tahu dunia voli ini keras. Banyak yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa pemain dari negara seperti Indonesia bisa mencuri sorotan di Eropa. Ketakutan saya, Mega akan dijegal. Saya berkaca pada apa yang terjadi di Korea, dan sekarang, saya melihat sinyal itu muncul kembali di Turki, tegas Abondanza dalam wawancara eksklusif. Fenerbahce kini berada dalam tekanan. Di satu sisi mereka memiliki pemain luar biasa yang bisa menjadi kunci juara, namun di sisi lain mereka menghadapi tekanan internal dari liga yang masih dipenuhi kecemburuan dan politik. Marcelo bahkan mulai membatasi interaksi Mega dengan media Turki dan fokus menyiapkan strategi perlindungan psikologis. Ia menyadari Mega tidak hanya butuh perlindungan secara teknis di lapangan, tapi juga secara mental menghadapi tekanan yang begitu besar dari berbagai arah. Yang luar biasa, di tengah tekanan dan sikap dingin beberapa pemain, Mega tetap tampil profesional. Ia tidak menunjukkan rasa dendam. Bahkan dalam latihan, ia tetap menyapa dan tersenyum kepada semua pemain. Saat diwawancara media Indonesia, Mega berkata dengan kalimat singkat namun penuh makna,
Saya tidak ingin membalas dengan kebencian. Saya ingin membalas dengan prestasi. Kalau mereka tidak suka saya di sini, saya akan buktikan bahwa saya pantas ada di sini. Pernyataan itu kini menjadi kutipan viral di kalangan fans voli di seluruh dunia. Banyak akun fanbase Turki, Korea, Jepang, hingga Eropa membagikannya sebagai bentuk dukungan untuk Mega. Tagar Stay Strong Mega bahkan sempat menjadi trending topik di X, Twitter, Turki dan Indonesia.